Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyuni dengan NIM H04222016. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis Thevenin dan neutron. Analisis Thevenin dan neutron adalah dua konsep yang penting dalam analisis rangkaian listrik. Konsep ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis, yang dapat sangat berguna dalam perancangan dan pemecahan masalah rangkaian listrik. Analisis Thevenin sangat berguna dalam pemahaman, perancangan, dan pemecahan masalah rangkaian listrik. Analisis neutron adalah satu metode penting dalam analisis rangkaian listrik yang memungkinkan insinyur dan ahli listrik untuk menyederhanakan dan menganalisis rangkaian dengan menggantikan bagian tertentu dengan sumber arus Norton yang setara. Teorema Thevenin. Tujuan utama analisis Thevenin adalah untuk menyederhanakan rangkaian tanpa kehilangan informasi penting tentang perilaku rangkaian pada beban yang berbeda. Pada rangkaian listrik terdapat suatu dalil yang terkenal, yaitu dalil Thevenin. Adapun bunyinya adalah suatu rangkaian dengan suatu keluaran dapat diganti dengan suatu rangkaian yang terdiri dari suatu sumber tegangan dan suatu hambatan yang dipasangkan seri dengan sumber tegangan tersebut. Gambar berikut menunjukkan bagaimana teori Thevenin menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi sederhana. Tegangan Thevenin adalah tegangan yang akan muncul di simpul A dan B jika tidak ada beban yang dihubungkan padanya. RTH adalah resistensi yang muncul di simpul A dan B ketika semua sumber tegangan internal diganti oleh hubungan singkat. Langkah-langkah teorema Thevenin. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear menggunakan teorema Thevenin atau Diskon-Coy 2017, yaitu yang pertama, eliminasi resistor beban. Yang kedua, hitung tegangan rangkaian terbuka. Tegangan Thevenin atau FTH adalah istilah untuk tegangan ini. Ketiga, melepaskan arus listrik dari sumbernya dan singkatkan sumber tegangannya. Yang keempat, hitung tegangan resistensi rangkaian terbuka. Resistensi Thevenin juga dikenal sebagai Thevenin resisten atau RTH. Yang kelima, yaitu langkah terakhir, adalah mengetahui arus listrik yang melalui resistor beban. Contoh perhitungan teorema Thevenin. Dengan menggunakan teorema Thevenin, tentukan FTH, RTH, arus beban, dan tegangan pada resistor beban pada gambar berikut atau Diskon-Coy 2017. Langkah A, mengeliminasi resistor beban, yaitu 5 kilo sehingga menghasilkan gambar seperti berikut. Langkah B, menghitung tegangan rangkaian terbuka atau tegangan Thevenin. Setelah membuka resistor beban pada langkah A, rangkainya akan terbuka seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Resistor menerima arus listrik 12 kilo dan 4 kilo dengan arus listrik yang mengalir, yaitu karena resistor 8 kilo adalah rangkaian terbuka, resistor tersebut tidak dapat dihitung. Tegangan pada resistor 4 kilo adalah 12 volt, yaitu dengan perhitungan. Langkah C, melepaskan sumber arus listriknya yang ada pada rangkaian dan hubung singkatnya sumber tegangannya seperti pada gambar berikut. Langkah D, menghitung dengan resistensi rangkaian terbuka atau Thevenin resistensi seperti yang dilakukan pada langkah ke C. Kita telah melepaskan sumber arus listrik 48 volt dan kemudian meningkatkan sumber tegangan sehingga sumber tegangan adalah ekivalen dengan 0 sama dengan V sama dengan 0. Dengan demikian, resistor 8 kilo berhubungan dengan resistor paralel 4 kilo dan 12 kilo. Oleh karena itu, perhitungan yang digunakan untuk menemukan RTH adalah sebagai berikut. Langkah E, hubungkan seri resistor RTH dengan sumber tegangan FTH
dan kemudian hubungkan kembali resistor beban 5 kilo ohm. Inilah hasil dari teorema Thevenin, juga dikenal sebagai rangkaian ekivalen Thevenin. Langkah F terakhir adalah mengetahui arus listrik dan tegangan beban yang melalui resistor beban. Menghitung arus listrik beban yang dapat dilihat pada slide di samping. Di antara rangkaian ekivalen Thevenin yang pertama ada perbedaan yang signifikan. Rangkaian ekivalen Thevenin lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Analisis Thevenin sering digunakan dalam perancangan dan pemecahan masalah rangkaian listrik. Ini dapat digunakan untuk menghitung daya yang diserap oleh beban, memprediksi respon rangkaian terhadap perubahan beban, dan merancang sistem yang efisien atau Blocher 2004. Ini juga digunakan dalam bidang elektronika, sistem tenaga, dan komunikasi. Teorema Norton menyatakan bahwa rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari arus sumber dan resistor yang diparalelkan dapat digunakan untuk menggantikan setiap jaringan listrik linear atau rangkaian kompleks tertentu. Rangkaian pengganti tersebut dinamakan juga dengan rangkaian ekivalen Norton. Langkah-langkah teorema Norton, metode yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear menggunakan teorema Norton, yaitu di Skokai 2017 berikut ini. Yang pertama yaitu menghubung singkatkan resistor beban. Yang kedua, menghitung atau mengukur arus yang mengalir melalui rangkaian hubung singkat arus Norton yang dituliskan dengan IN. Yang ketiga yaitu lepaskan resistor beban setelah membuka arus dan tegangan sumber. Yang keempat yaitu menghitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka resistansi Norton atau RN. Yang kelima, menggambarkan kembali rangkaian dengan memasukkan nilai arus pada rangkaian yang dihubung singkat pada langkah B. Pada langkah E, rangkaian arus sumber dan resistansi secara paralel pada rangkaian terbuka. Hubungkan kembali resistor beban yang dilepaskan. Langkah ketiga, ini adalah rangkaian ekivalen Norton yang merupakan rangkaian yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Norton. Dan yang keenam yaitu gunakan aturan pembagi arus listrik saat ini untuk menentukan arus beban dan yang mengalir dan tegangan beban pada resistor beban. Berikut adalah contoh perhitungan teorema Norton. Kelebihan analisis Norton termasuk kemampuan untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks dan memahami aliran arus. Namun, metode ini mungkin kurang cocok untuk analisis beban yang memiliki komponen hambatan yang sangat rendah. Analisis Norton memiliki berbagai penerapan dalam dunia nyata, termasuk rangkaian daya dalam analisis sistem tenaga, analisis rangkaian elektronik dalam analisis rangkaian elektronik, kendali industri dalam sistem kendali otomatis, analisis